Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Oke, nah jadi pada 2 minggu yang lalu Ibu nggak bisa masuk karena berhubung Ibu sakit ya. Nah, maka mohon doanya mudah-mudahan Ibu cepat bisa pulih kembali ya, Nak ya. Amin. Nah, tapi psikologi tetap Ibu lanjutkan materi. Nah, Ibu tidak tahu apakah kalian sudah mengaksesnya atau belum. Yang jelas, psikologi yang minggu lalu akan kita live teaching-kan hari ini. Ya. Oke, baiklah. Untuk materinya apa? Yaitu pertemuan ke-18 tentang, ya masih tentang stoikiometri ya. Nah, oke. Nih, kan sebelumnya kan Ibu udah jelaskan tentang stoikiometri yaitu konsep mol. Konsep mol. Nah, ada yang masih ingat belum? Ada yang masih ingat nggak? Konsep mol itu apa? Ayo, konsep mol adalah mol itu apa mol? Mol itu apa? Satuan jumlah zat, Mem. Iya, mol itu satuan dari jumlah zat. Kenapa itu saja lupa? Kan ada satuan SI kan? Nah, candle, kemudian mol itu adalah satuan dari jumlah zat. Ya, jadi, nah gimana ini mol aja lupa? Padahal minggu lalunya kita udah live teaching mengenai konsep mol, ya kan? Oke, nah itu tugas kalian ya, Ibu tidak ada di situ urusan lagi menerangkan bagaimana itu rumus mol karena Ibu sudah live teaching kan. Kemudian Ibu sudah upload di psikologi hasil PPT live teaching tentang konsep mol. Oke, baiklah hari ini kita lanjut. Yaitu ini tanggalnya diganti ya. Hari ini tanggal hari Selasa. Tanggal berapa, Nak? 20, Mem. Yes, 20 April. Oke. Yang akan kita pelajari adalah kadar unsur dalam senyawa, rumus empiris, dan molekul. Nah, indikator pembelajarannya yaitu untuk menganalisis kadar unsur dalam senyawa, menganalisis rumus empiris dari suatu senyawa, dan rumus molekul dari suatu senyawa. Maka ada 3 subtopik yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana, siap? Siap, Mem. Siap, oke. Nah, yang pertama adalah rumus empiris. Ya, karena sebelum kita ke rumus empiris, Ibu mau cerita sedikit dulu mengenai mol yang udah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, mol itu rumusnya banyak, karena salah satunya rumus mol yang kalian ketahui itu apa? Kalau dihubungkan dengan massa suatu zat. Maka mol sama dengan? Massa zat per massa molar, Mem. Iya, massa zat yang satuannya adalah gram per massa molar. Massa molar itu adalah mR. Atau bisa jadi ini adalah AR. Mem. Ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau MR atau AR, apa perbedaannya? MR untuk molekul, AR untuk atom, Mem. Terus sekali. Siapa tuh tadi yang jawab? Zuria, Mem. Zuriyah. Lagi-lagi Zuriyah. Oke, mantap Zuriyah. Nah, apa hubungannya ke sini? Ada hubungannya. Nah, kan Ibu bilang pertemuan 1 sampai pertemuan, kalau ada pertemuan kita nanti kimia pertemuan 1000, itu saling bertautan. Maka kalau kalian nggak bisa mempelajari pertemuan sebelumnya, maka sulit untuk lanjut ke sini. Itulah kimia, dia hierarki. Oke, nah sekarang kita ke rumus empiris dan rumus molekul. Sebelumnya, rumus kimia itu apa? Rumus kimia itu menunjukkan jenis atom, unsur, dan jumlah relatif masing-masing unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur kimia yang terdapat dalam zat ditunjukkan sebagai angka atau indeks. Tahu indeks, Nak? Misalkan contoh H2O, maka indeksnya yang mana? 2, Mem. Iya, ini namanya indeks. Nah, tapi kalau seperti ini, 3H2O. Nah, yang mana yang indeks? 2, Mem.
Yang 3 ini apa? Coefficient, ma'am. Ya, coefficient. Ini namanya indeks. Indeks dan coefficient. Nah, yang bisa berubah itu siapa? Coefficient atau indeks? Coefficient, ma'am. Coefficient, indeks itu tetapan, tidak bisa dirubah, ya nak ya. Tetapi dengan adanya coefficient itu bisa menentukan jumlah atom. Maka kalau ibu tanya, berapakah jumlah atom H dalam 3 molekul H2O? 6, ma'am. 6 atom H. Nah, kalau O-nya? 3, ma'am. 3. Iya, 3 ya. Oke, pas. Oke, 3 atom O. Oke, itu hanya pengantar saja. Nah, sekarang kita rumus kimia itu dapat berupa 2 ya. Satu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, sekarang rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Empiris itu menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur penyusun senyawa. Nah, ini artinya. Empiris yang perlu digarisbawahi adalah perbandingan terkecil atom-atom penyusun senyawa. Nah, kalau rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. Ini rumus yang sebenarnya. Jadi langsung aja nih contohnya ya. Bedanya si empiris dengan molekul tadi. Perhatikan nama senyawanya. Ini ada air, ada glukosa, ada benzena ya. Air itu rumus molekulnya H2O kan, Nak? Iya, H2O. ma'am. Iya. Ketika dia berbentuk molekul, nah, rumus molekulnya H2O. Nah, ketika dia disederhanakan lagi perbandingan atomnya, tadi kan empiris artinya apa? Perbandingan terkecil atau perbandingan sederhana atom-atom. Berarti yang ini bisa disederhanakan. H banding O. Berapa banding berapa ini, Nak? 2:1 kan? Ya kan? Iya, ma'am. 2:1 itu bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak, ma'am. Tidak, berarti rumus empirisnya tetap H2O. Artinya molekul air memiliki rumus empiris yang sama dengan rumus molekul. Jadi ada beberapa molekul yang rumus empirisnya itu sama dengan rumus molekul. Oke, contohnya glukosa. Nah, glukosa rumus molekulnya apa? C6, 6H12O6. Perbandingan atom C banding H banding O. Kalau kalian sederhanakan, ini berapa banding berapa, Nak? 1:2:1, ma'am. Iya, sama-sama dibagi 6 kan, CHO. Maka ininya juga kayak gitu. CHO. Ini 1 ya, salah ini. 1, cuma tidak pernah ditulis. Jadi CH2O, itulah rumus empirisnya. Maka rumus empiris tadi apa? Perbandingan jumlah atom yang paling sederhana, yaitu CH2O. Bisa? Bisa, ma'am. Bisa, ma'am. Nah, iya, benzena C6H6, maka sederhananya berapa banding berapa? 1:1. Oke, iya, makanya rumus empirisnya CH, ya kan? 1, 1. Etilena C2H4, maka empirisnya 1:2. 1:2. Iya, Ma'am. begitu terusnya sampai ini. Nah, jadi paham kalian kan apa bedanya empiris dengan molekul? Paham, ma'am. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita ke rumus. Jadi rumus molekul dengan rumus empiris itu ada hubungannya. Apa? Nah, rumus empiris sebanyak N kali itu sama dengan rumus molekul. Contoh. Nah, ini nih yang paling nampak nih ya. Hubungan antara rumus empiris si glukosa dengan rumus molekulnya. Ini N-nya ini berapa? Berapa kali? Nah, N-nya ini berapa supaya dapat rumus molekulnya C6H12O6? 6, ma'am. Iya, N-nya 6. Jadi N itu merupakan suatu bilangan bulat ya. Ya, mulai dari 1, 2, 3. Nah, yang sebanyak kali rumus empiris itulah yang menghasilkan rumus molekul. Paham nggak? Paham, ma'am. Paham, ma'am. Oke, next. Nah, kalau udah paham di sini, untuk lanjut ke sini udah gampang. Yang pasti N adalah bilangan bulat. Untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul, suatu senyawa ada langkah-langkahnya. Yang pertama, cari. Ini namanya langkahnya ya. Oke, langsung aja nih.
Yang pertama kita cari massa atau persentase tiap unsur. Massa, ingat. Massa itu satuannya apa, Nak? Gram, mem. Gram. Nah, kan nanti kalau misalkan dia berbentuk persen, ini ubah ke gram. Kenapa? Karena kalau 100% itu dianggap sama dengan 100 gram. Mem. Iya, nah itu dia. Kemudian ubah satuannya ke mol. Nah, bagaimana cara mengubah massa tadi ke satuan mol? Berarti pakai rumus mol sama dengan gram per AR. AR, mem. Iya. Nah, setelah dikemol, nah barulah kita cari rumus empirisnya. Artinya rumus sederhananya dapat, kemudian nanti dapatlah rumus molekulnya. Oke, langsung aja nih, kalau nggak contoh susah ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Bentar ya. Suatu senyawa terdiri dari 43,7% P. Apa itu unsur P? Wih, P itu apa? P. Kata Pak Ewin, P itu peptidoden. P itu unsur apa, Nak? Fosfor, mem. Fosfor. Fosfor. Oh, itu Oksigen, mem. oksigen. Nah, jadi satu senyawa itu P-nya 43,7%, O-nya 56,3%. Jadi kalau dijumlahkan ini berapa persen? 100%. Ya, 100. Kalau udah 100 udah aman. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rumus empiris. Artinya nanti kalian mau dapat di sini rumus empirisnya PXOY. P-nya berapa, O-nya berapa. Ini yang mau kalian cari. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pastikan dulu dia 100%. Karena ingat, 100% itu sama dengan 100 gram kalau dalam kimia anggapannya. Maka caranya adalah apa tadi, Nak? Kita cari molnya masing-masing, yaitu mol P banding mol O. Nah, ya udah, mol P berarti kan mol tadi rumusnya apa? Massa Per AR, Per AR, mem. AR. Nah, AR itu kan merupakan atom relatif, sudah tetapan. Bisa kalian lihat di tabel periodik unsur. Nah, di sini dia udah diketahui di soal. Berarti kita tinggal masukkan ya massa P, yaitu 43,7 gram per ARP berapa? 31, mem. Ya, ini 31 ya, Nak ya, 31. Banding mol O juga gitu, masukkan massa O per ARO yaitu 6. 16, mem. Setelah dibagikan dapatnya 1,41 banding 3,52. Nah, ini untuk mencari perbandingan sederhananya, sama-sama dibagikan angka yang paling kecil, berarti siapa pembaginya? 1,41, mem. Ah, iya ya. Maksud Ibu pembilangnya ya. Pembilang itu yang di atas apa? Nah, pembagi. Ya, Mbak. Pembagi berarti penyebutnya adalah 1,41. Artinya sama-sama dibagi 1,41 sehingga dapat 1 banding 2,5. Nah, ini kan tidak boleh indeks itu berupa desimal. Ya, karena indeks itu harus bilangan bulat, mem. Maka sama-sama kali berapa mereka? 2, mem. 2. 2, sehingga hasilnya P-nya 2, O-nya 5. Nah, jadilah P2O5. Paham? Paham, mem. Paham dong. Nah, ya, intinya dari perbandingan molnya. Nah, sekarang nah ini ada soal yang bukan lebih ribet ya, lebih kompleks. Perhatikan, Nak, fokus. Suatu senyawa terdiri dari 60% karbon, berarti C, 5% H, dan sisanya nitrogen. Berarti sisanya berapa? Kalau semua totalnya 100%. 35. 35, sir. Mem. Oh iya, Nak, 35 ya. Oke. 35% nitrogen. Nah, airnya diketahui masing-masing. Maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Ingat, untuk menentukan rumus molekul itu berasal dari rumus empiris. Maka kita harus tahu dulu rumus empirisnya. Nah, caranya sama seperti tadi kan, Nak? Berarti perbandingan mol C banding mol H banding mol
N, mem. N. Ya. Molnya apa tadi rumusnya? Massa per AR, mem. ya, AR. Ya udah, masanya masukkan 60% kan berarti sama dengan 60 gram. Karena totalnya kan tadi 100%, sama dengan 100 gram. Maka persen ini dianggap sebagai gram. Maka 60 per ARC yaitu 12 ya kan? Ini 5 bagi 1, ini 35 gram banding 14. Maka dapatlah hasilnya 2 banding 2 banding 2 banding 1. Nah ini sederhana nggak? Sederhana, mem. Iya, kenapa? Karena dia tidak bisa dibagi-bagi lagi kan, Nak. Oke, maka ini udah merupakan rumus empiris. Berarti rumus empirisnya adalah C-nya 2, hanya 2, N-nya 1, mem. Ya, nah, setelah dapat rumus empiris, bagaimana mem cara memasukkannya ke rumus molekul? Nah, kan tadi gini, rumus, Ibu singkat aja ya, rumus empiris sebanyak N kali sama dengan rumus molekul. Ibu singkat aja nih. Berarti MR dari rumus empiris sebanyak N kali itu sama dengan MR dari rumus molekul. Nah, ini paham nggak kalian? Paham, mem. Paham ya? Berarti MR dari dia ini, ya, berarti kan ini nyari MR-nya. 2 dikali MR ARC 12, berarti 24 kan? Ini 2 dikali 12. Kemudian H, AR-nya berapa? 1, mem. Maka 2 jumlahnya dikali 1, maka sama dengan 2. N, 1, AR-nya 14, mem. Ya, dikurungi sebanyak N kali, maka totalnya adalah 40. Nah, diketahui di soal MR senyawa itu adalah 80. Ini pasti udah diketahui di soal, nah. Bahwasanya senyawa atau molekul, ini kan molekul atau senyawa nih, mempunyai MR sebanyak 80, maka sama dengan 80. Ini dia. Berarti N sama dengan 2. Berarti tadi rumus empirisnya sebanyak N kali, berarti C2H2N kali 2. Berarti rumus molekulnya jadi C4H4N2. N2, mem. Bisa, Nak? Bisa, mem. Oke, nah kalau udah bisa kita lanjut ya, sedikit lagi. Sekarang kita mau menghitung kadar. Kadar, kalian tahu? Nah, misalkan ada emas. Ini ada batang emas nih. Tapi total di sini tidak emas, ada unsur besi, ada unsur kalsium. Berarti emasnya bisa kita hitung dalam bentuk persentase. Ya kan, Nak? Benar kan? Benar, mem. Ya, oke. Begitu juga dalam senyawa. Kita bisa hitung kadar unsur dalam senyawa. Nah, harus bisa membedakan mana unsur, mana senyawa. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu senyawanya AXBY, kita bisa hitung A-nya berapa persen, B-nya berapa persen. Paham maksud Ibu? Paham, mem. Caranya gimana? Misal, kita mau ngitung persen unsur A, tapi di dalam senyawa AXB, nah ya. Nah, maka caranya adalah kalikan, kan si A yang mau kita hitung, berarti kalikan jumlah si A. Jumlahnya kan sebanyak X. Dikalikan dengan ARA per MR dari AXB kali 100%. Paham? Paham, mem. Nah, ini kalau seandainya dia minta persen, tapi kalau seandainya dia minta massa atau gram, ya udah langsung aja ini ubah. Maka tetap ya jumlah atom A dikalikan dengan AR-nya per MR dikali massa AXBY. Nah, tergantung dia dalam meminta apa. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Hitunglah massa besi. Besi apa simbolnya? FMM. Iya, Fe. Masih ada juga yang salah. Nah, besi Fe yang terdapat di dalam 4 gram Fe2SO4 3 kali. Berarti yang mau kita hitung si besi, si Fe, dalam senyawa apa? Senyawanya yang mana? Oh my God. Senyawanya yang mana, Nak? Kita mau ngitung Fe dalam senyawa yang mana? Fe2SO4 3 kali, mem. Iya, ini kan sebenarnya lapar atau nggak tahu, atau memang pura-pura nggak tahu. Coba ya.
Nah, tadi senyawanya AXBY. Ini kita mau ngitung A. Apalah bedanya dengan senyawa Fe2SO4 3 kali yang mau kita hitung adalah Fe. Kan gitu. Nah, jadi udah kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tergantung permintaan soal. Di soal dia hitunglah apa? Massa atau persen itu? Massa, mem. Massa, mem. Ya, berarti pakai rumus yang mana? Kedua, mem. Kedua, mem. Ya udah, berarti kita langsung hubungkan. Maka massa Fe dalam Fe 2 kali SO4 3 kali adalah sama dengan X tadi menyatakan apa? Indeks. Indeks A, mem. Atau jumlah atom A atau jumlah atom yang mau kita hitung. Nah, sekarang jumlah atom Fe adalah berapa? 2, mem. Nah, makanya ini 2 dikalikan AR dari Fe. Per MR-nya, ya udah berarti MR Fe 2 kali SO4 3 kali dikali dengan, nah karena dia cari massa, maka massa si Fe 2 kali SO4 3 kali. Ya udah kita masukkan nilainya. Berarti 2 dikali berapa nak AR Fe diketahui? 56, 6, mem. mem. 56. Nah, sekarang tugas kalian adalah cari MR dari Fe2 SO4 3 kali. Ayo, gimana caranya? Fe2 SO4 3 kali. Nah, yaudah berarti untuk Fe-nya berarti 2 dikali Fe-nya berapa nak? 56. Ya kan? Terus S-nya ada berapa? 3, mem. 3, mem. Kali berapa? 32, mem. Oke, nanti kita jumlahkan. O-nya berapa? 12, 12, mem. mem. Oke, 12. AR-nya berapa? 16, mem. 16, mem. Oke, coba kalikan 2 kali 56. 112, mem. 112. 32 kali 2. Kali 3. 96, mem. Nah, terakhir 12 kali 16. 192, mem. Oke, 192. So, kita totalkan adalah 8 tambah 2, 10. 2 tambah 9, 11. Tambah 9, 20. Maka totalnya berapa, nak? 400 ya? 400, mem. Iya, 400. Dikalikan dengan massa. Massanya berapa? Massanya berapa? 4, mem. Ini kan dia, nak. Massanya 4 gram. Jangan takut tidak diketahui di soal. Nah, 4 gram. Ada yang bisa tewas? Tewaskanlah Ada, yang bisa mem. tewas. 4, mem. Ya, 4, mem. 4 sama 4. Oke, ini tertutup pula dia. 4. Oke, terus 2 kali 56 berapa? 112, mem. Bagi 100. 1,12, mem. Ya, maka di dalam si senyawa Fe2SO4 3 kali yang sebanyak 4 gram ini, Fe-nya cuma 1,12 gram. Paham? Paham, mem. Mem. Kalau seandainya kamu dapat lebih dari 4, misalkan dapat 5 gram, berarti perhitunganmu yang salah. Ya kan? Oke? Oke. Sampai sini hampa? Paham, mem. Ham ya, nggak hampa. Nah, ada yang mau bertanya, nak, tentang materi hari ini? Sebelum kita tutup? Ini berapa orang ini? 7 orang ya. Zuria, Nadia, Zaini, Habil, Destri, Anshori. Nah, Nurjana. Oke, Bu harap nanti kan Ibu share PPT-nya di psikologi ya, supaya bisa kalian akses kuis. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu sudahi. Ada yang mau bertanya kan, nak? Tidak ada, mem. Tidak ada. Semuanya sudah jelas kan? Iya, Jelas, jelas, mem. mem. Ya, ingat. Sebelum kalian mempelajari topik hari ini, pahamilah konsep mol-nya, nak. Ya, kenapa? Karena untuk ujian semester nanti, full itu Ibu buat hitungan soalnya. Udah, hitungan total soalnya. Jadi, itu kuncinya ada di mulai konsep mol, mulai pertemuan minggu lalu, sampai hari ini dan seterusnya nanti. Ya, tidak ada soal teori perhitungan. Maka silahkan kalian berlatih ya. Oke, Ibu ucapkan sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama, Nak.